adalah latihan soal 9. Dimana di latihan soal 9 ini kita akan diminta kembali menghitung min, median, modus dari data yang kita miliki ini. Kemudian kita diminta juga untuk bisa menentukan bagaimanakah hubungan antara ketiga data tadi, min, median, modusnya dari data yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah menentukan berapakah tunjangan maksimum pada kondisi 25% karyawan, 50, 79 dan ya, kita masuk pada pengerjaan dari latihan nomor 9. Ditanyakan berapakah min, median, modus, maka sama seperti halnya di latihan nomor 1, kita tentukan berapakah jumlahnya dengan kita pastikan setiap nilai tunjangan kita kalikan dengan jumlah orang yang mempunyai nilai tunjangan tersebut. Maka akan kita peroleh dengan nilai total adalah 28.350 dan rata-ratanya adalah 1.134. Karena tadi tunjangan ini dinyatakan dalam satuan ribuan, maka dapat kita katakan nilai min dari data tadi adalah 1.134. Sama halnya seperti halnya tadi, median ditentukan dari letaknya, dan yang kedua adalah dari urutannya. Kita harus pastikan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian karena data yang kita olah ini adalah data dengan data ganjil, berbeda dengan latihan sebelumnya, di mana data sebelumnya itu adalah data genap, kali ini adalah datanya ganjil, maka perhitungan letaknya agak berbeda. Anda bisa melihat kembali di slide nomor 41 sampai dengan 42, di mana menentukan nilai letak dari median itu adalah n-1/2. Jika kita punya 25%, 25, maka kita masukkan dalam persamaan ini, maka kita temukan letaknya ada pada data ke-12. Sehingga nilai dari mediannya adalah data yang ke-12. Kalau Anda bisa perhatikan di sini. Data yang ke-12 plus 1, artinya adalah data yang ke-13. Nah, perlu kita perhatikan di dalam menentukan data ke-13, kita dapat memanfaatkan informasi yang ada di dalam frekuensi kumulatif. Jadi Anda kalau ingin menentukan letak dari data yang ditampilkan dalam bentuk tabel ini, pastikan Anda bisa membuat frekuensi kumulatifnya. Dari situ Anda akan bisa mengetahui di manakah letak data ataukah letak median yang dimaksud. Sehingga misalkan kalau Anda mencari data ke-13, kita tinggal melihat dari tabel frekuensi ini, data ke-8 ada di nilai tunjangan 700. Selanjutnya data sampai dengan 14 itu ada di data bernilai 1000. Maka artinya bahwa 13 ada pada urutan yang ke tunjangan yang segitu. Sehingga dapat kita katakan bahwa nilai mediannya adalah senilai 1000. Berikutnya adalah untuk menentukan modus. Modus kita bisa dapatkan dengan hanya mempertimbangkan nilai frekuensinya saja. Anda perhatikan manakah dari 8, 6, 7, dan 4 yang mempunyai nilai paling besar. Maka dari 4 angka ini, angka 8 ini menunjukkan adalah nilai yang paling besar, yang artinya bahwa besaran tunjangan maksimum atau paling banyak adalah pada kisaran 700.000 rupiah. Nah, berikutnya kita masuk pada baik, sekarang kita mau mencoba melihat hubungan antara min, median, dan modus seperti yang ditanyakan pada soal nomor 2. Dari data tadi kita sudah hitung, maka kita bisa ketahui bahwa nilai modus di sini kita lihat nilai modus mempunyai nilai yang paling kecil. Jadi perlu diingat bahwa Anda ketika menentukan bentuk hubungan, Anda lihatlah nilai modusnya. Maka dari keterangan ini dapat kita simpulkan bentuk dari kurva yang akan kita gambarkan adalah kurva dengan menceng ke kiri dan landai ke kanan. Jadi bentuknya adalah yang seperti ini, atau mempunyai kemiringan positif. Itu adalah menunjukkan tentang bagaimanakah hubungan antara min, median, dan modus. Nah, selanjutnya
ini kita akan masuk pada perhitungan besaran tunjangan maksimum yang kita bisa hitung berdasarkan persentase tertentu dari karyawan yang ada. Jika kita bicara 25%, berarti kita dapat menggunakan perhitungan antara K1 atau Anda boleh pilih salah satu, K1 atau KP 25. Demikian pula kalau Anda ingin menentukan 50%, berarti Anda bisa memilih 3 diantaranya, yaitu adalah K2, D5 atau KP50. Sementara itu untuk 79% hanya punya satu, yaitu adalah P79. Dan untuk 90 Anda juga bisa memilih 2 antara D9 atau KP90. Nah, maka langkah-langkah yang perlu Anda lakukan di dalam menentukan nilai dari K1, P25 dan seterusnya adalah pertama, urutkan terlebih dahulu yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua adalah kita mencoba menghitung ataukah menentukan dulu letak data dari setiap besaran K1 atau K2 P25 atau K2 D5 dan seterusnya. Kita akan ambil salah satunya, yaitu adalah untuk yang K1. Nah, kita lihat di sini K1 adalah 25%. Berarti kita menghitung dengan menentukan bahwa I-nya bernilai 1 dan N-nya adalah 25. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan, Anda lihat yang di sebelah sini, maka ketemunya adalah nilainya 6,5. Artinya bahwa data itu adalah di antara data ke-6 dan data ke-7. Jadi kita bikin sebuah garis, ya. Nah, berarti di sini. Oleh karena itu nilainya adalah kita menggunakan perhitungan seperti ini. Berapakah nilai data ke-6 ditambah kelebihannya 0,5-nya. 0,5 Anda masukkan, Anda kalikan dengan selisih antara data ke-7 dan data ke-6. Kebetulan data yang tadi kita gunakan, data ke-7 dan data ke-6 ada pada nilai yang sama. Sehingga ketika kita hitung 700 ditambah 0,5 kali 0 yang artinya sama dengan 0, maka nilainya adalah 700. Sehingga besaran tunjangan maksimum untuk 25% karyawan adalah senilai 700. Nah, untuk yang lainnya, silakan Anda coba kerjakan untuk melihat berapakah besaran nilainya. Termasuk pula Anda boleh buktikan untuk yang kalau tadi saya pakai K1, Anda boleh juga gunakan P25. Apakah nanti hasilnya akan sama? Coba silakan Anda lakukan. Baik, ini adalah materi terakhir dari tentang pengurangan nilai tengah. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bahas dapat dipahami, dan jika memang ada beberapa yang tidak Anda mengerti, Anda bisa tanyakan di dalam chat ataupun dalam media lainnya. Terima kasih.